Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa asdan Allah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Saba. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan agar orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu memandang dengan jernih, berpikir dengan jernih siapa Rasul. Mengingatkan juga bahwa Rasul itu bukan seorang yang punya penyakit kejiwaannya atau gila. Dia hanyalah pemberi peringatan, ya, agar manusia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-47 surat Saba. Ayat yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma sa'altukum min ajr fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Katakanlah, apa yang aku minta kepada engkau berupa upah atau gaji, ya, itu untuk kalian, untukmu. Sesungguhnya gajiku atau upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini kalau ketukan pertama kemarin disampaikan bahwa coba berpikir jernih, bener gak ini temanmu gila ini Muhammad ini? Bener gak dia gila? Ya. Coba berpikir jernih, bener gak orang gila berbuat seperti itu? Itu nomor satu. Ya. Nah, ketukan kedua ini tentang masalah upah. Apa sih motifnya Nabi itu? Apa sih tujuannya Nabi Muhammad SAW mengingati kaum Quraisy pada saat itu dan bangsa Arab pada saat itu, ya? Memberi peringatan pada mereka, apa motifnya, apa tujuannya, modusnya apa gitu. Ya. Kan gak ada apa-apa Nabi itu. Makanya nadanya agak cemoohan ini. Kalau aku minta upah, aku minta gaji, itu gajinya buat kamu lah. Nada cemoohan termasuk peringatan, ya, bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu tidak ada niat apapun kecuali diperintahkan oleh Allah. Kan pernah saya sampaikan, ya, kalau Nabi mau, harta udah ada di tangan dia, ya. Kekuasaan sudah ada di tangan dia. Bahkan dia termasuk yang dipercaya banyak orang waktu memindahkan Hajar Aswad, ya. Buat apa Nabi itu berdarah-darah menyerukan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada motif apapun. Nah, ini harus kita pelajari, ya.
Kita sebagai kaum mukminin harus begitu tuh. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan jalan menuju Allah itu tanpa motif, kecuali karena disuruh Allah. Ya. Bukan disuruh mertua, bukan disuruh orang sehingga jadi terkenal, ya. Bukan disuruh siapa gitu ya, disuruh bos, ya. Atau disuruh siapa, bukan, karena Allah yang menyuruh. Makanya kata Nabi, ya, katakanlah, ya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang Quraisy itu, ya, bahwa kalau aku minta upah-upahnya buat kamu lah. Ya. Nah, potongan ayat selanjutnya mengingatkan kita kepada siapapun manusia yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada Khaliq, ya. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku, gajiku, amplopku, rekeningku hanya dari Allah. Sekali lagi ya. Sesungguhnya upahku, gajiku, amplopku, rekeningku hanya dari Allah. Ya. Bukan dari teman-teman, bukan dari masyarakat, bukan dari orang yang didakwahi, bukan, hanya dari Allah. Itulah yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Ya. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ya, beberapa nabi itu mengatakan begitu. Ya. Beberapa nabi berarti nabi yang lain enggak? Ya maksudnya begitu semua. Bahwa upahnya, ya, bahwa hasilnya hanya dari Allah, mengharap hanya dari Allah. Ya. Kalau kasus Nabi Musa gimana Pak? Hasilnya dia juga mendapatkan istri dari mertuanya dua-dua, ya, mendapatkan istri dua, ya. Itu syariatnya masih boleh dulu tuh, adik dan kakak, ya, masih boleh. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Itu ada ketentuan Allah juga begitu. Bukan Nabi Musa pengen kemudian datang ke sana melihat dua orang gadis, kan Nabi Musa bukan karena ingin menarik hati anak gadis tersebut, ya, karena dia ngelihat anak gadis tuh ada di belakang, sementara ternaknya mau dia kasih minum, dia kalah sama laki-laki yang besar-besar kuat-kuat itu, karena ingin menolong aja. Begitupun Nabi Muhammad SAW. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya ajar, sesungguhnya upahku, sesungguhnya duitku itu dari Allah, bukan dari orang yang didakwahi. Pak, gimana Pak? Kalau dia pekerjaannya begitu Pak, pekerjaannya emang mengajar dan sebagainya. Ada beberapa ulama yang mengatakan boleh kalau dia tidak ada pekerjaan lain. Ya, kita sebagai umatnya wajar untuk memberikan, ya, sekedar untuk memberi penghidupan dia, bukan untuk membuat dia berfoya-foya dan kaya. Jadi berfoya-foya tuh, ngajar di sini dapat sekian gini, dakwah di sini dapat sekian ini. Ya, bukan, itu hanya sekedar untuk menutupi operasional dia aja, boleh lah. Yang tidak boleh ini jadi mengharap upah manusia, itu yang boleh. Ya, upahnya hanya dari Allah. Dan ini akan mempengaruhi orang yang didakwahi. Oh benar, si A itu ngajak-ngajak kita itu biar jamaahnya banyak. Ya, jamaahnya banyak kan sesuatu yang masuk ke dia jadi banyak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tadi saya sampaikan, ya, ulama memang ada perbedaan pendapat, ya, dalam mengajarkan Al-Quran misalnya. Ada yang mengatakan nggak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh kalau itu pekerjaan dia dan pekerjaan itu bisa mengajarkan umat jadi lebih baik, bolehlah sekedar untuk memberikan kehidupan keluarga. Kalau enggak nanti umat ini ditinggal, ya. Ini kampung kita udah ngerasain, ya, ada beberapa orang yang
mau mengajar dan sebagainya, akhirnya ditinggal. Kenapa? Karena dia nggak kuat ya. Salah satunya itu karena nggak kuat kondisi, mungkin kondisi keluarganya yang membutuhkan dan sebagainya. Kadang-kadang begitu ya, kita sama orang-orang, sebagian dari kita itu menghargai orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya sedikit ya. Sementara untuk hal-hal lain dia mau dibelikan dengan uang yang banyak untuk acara-acara apa gitu, sampai acara ulang tahun aja kalau perlu utang-utang ya, untuk memberikan sesuatu kepada orang yang mengajarkan dia akhlak, kebaikan, Al-Quran, itu dia mikir. Kadang-kadang begitu kita itu salah dalam menggunakan uang ya. Jamaah kampung takwa, astagfirullah. Jangan salah, para sahabat itu ya, sahabat Nabi, teman-temannya Nabi itu, kalau dia sudah sampai tingkat keimanannya itu apa aja diberikan kepada Nabi ya. Apa aja diberikan kepada Nabi. Umar aja nawarin anaknya Hafsah ya, waktu itu nawarin pertama ke Utsman, terus ke mana, ke Abu Bakar ya. Kemudian mereka menolak berdua itu karena salah satunya Abu Bakar menyatakan Nabi sudah menyebut-nyebut Hafsah, berarti Nabi akan menikahi Hafsah ya. Belum lagi hartanya, salah satu sahabat ada yang memberikan unta dan isinya barang dagangan yang begitu banyak, sebanyak 700 ekor unta ya. Unta tuh berapa ya harganya ya? Mungkin agak 100 jutaan ya. Orang kuda aja 30 juta ya. Kuda itu 30 jutaan, unta tuh 100-200 juta. Belum sama isinya yang bisa dia nanggung berapa karung gandum mungkin, yang lain, kali 700. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf ataupun Utsman bin Affan ya. Sampai Madinah itu kelihatan dari kota Madinah itu, dari luarnya itu kelihatan ada asap membumbung tinggi. Itu bukan asap, debu itu, debu unta-unta itu yang pada datang. Itu diserahkan semua kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang keimanan itu berhubungan dengan pengorbanan ya. Hanya yang punya iman yang bisa memotong 2,5% dari hartanya ya, untuk zakat. Hanya yang punya iman, karena dia yakin setiap potongan itu akan bermanfaat buat dia. Termasuk bermanfaat buat mengobati hatinya yang pelit, pedit, buntut gasiran, merege hese ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya, berupa makanan kah, berupa harta, berupa uang ya, yang sembuh itu hati kita loh. Yang sembuh itu semakin bersih, semakin bagus, semakin lapang itu hati kita. Karena kita merasa bahwa harta itu di tangan kita, gampang dilepasin. Repot kalau harta itu ada di hati ya. Sakit kalau dilepasin, sakitnya tuh di sini gitu. Ya. Kembali lagi jamaah kampung takwa, astagfirullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini ya, hari ini atau hari-hari yang akan datang ya, Allah sampai kapan ya, siaran ini bisa dilihat. Jadi Nabi itu tidak ada unsur motif, modus apapun, modal dusta modus operandi ataupun niat-niat yang terpendam dalam hatinya untuk menguasai harta, menguasai uang, menguasai itu enggak ada. Dan itu kita harus pelajari. Kita bersihkan hati kita ketika menyajarkan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain kebaikan, jalan menuju Allah, itu enggak ada unsur apapun. Karena kita sayang kalau mereka masuk neraka, gitu aja masalahnya. Karena kita sedih kalau ada teman kita, tetangga kita dalam kezaliman. Apa kata Nabi? Tolonglah
saudaramu yang dizolimi dan yang menzolimi. Sahabat Nabi nanya, wahai Nabi, yang dizolimi iyalah kita tolong. Kalau yang menzolimi gimana? Dia yang menzolimi, bagaimana kita menolong orang yang menzolimi? Ya, apa kata Nabi? Cegah dia, jangan sampai menzolimi orang. Coba kita ya. Saya mendapatkan berita ya, bukan berita, mungkin apa ya nyebutnya ya? Pengalaman dia dizolimi waktu kecil, ya, dizolimi waktu kecil, dibully, kadang tangannya dipukul ya, waktu dia kecil, waktu mungkin usia SD kelas berapa ya, kelas 2 kelas 3 mungkin ya. Ya, salah satu yang menzoliminya itu adalah anak tokoh di situ, anak ustadz kalau nggak salah, anak ustadz yang menzoliminya, masya Allah. Ya, kemudian sampai orang tuanya juga nggak tahu itu. Banyak caranya, pokoknya dizolimi aja, pulang dari entah dari TPA atau dari sekolah ya, saya nggak tahu juga. Nah, terus gitu ya sampai berapa ini, pokoknya macam-macam caranya menzolimi itu, ngebully lah kalau bahasa gitu. Nah, terus udah lepas SD dia gitu ya, pindah ke SMP dan sebagainya, itu timbul dendam. Ada nih timbul dendam, kalau ketemu sama orang yang menzolimi saya ya, apalagi dia sekarang sudah besar, badannya sudah tinggi, saya akan melakukan macam-macam. Kemudian orang itu merasa pada waktu dizolimi itu macam-macam, sampai merasa bahwa dia itu memang layak dizolimi gitu, dihina dan sebagainya. Sampai ada perasaan kayak gitu tuh, ya, perasaan layak dihina. Duh, jangan sampai tuh manusia kayak gitu ya. Saya emang layak, saya mau orang miskin. Saya mau orang miskin, wajar kalau dia nggak mau sama saya. Ya, aku tuh miskin harta, orang termiskin di dunia. Ya. Jadi wajar kalau saya itu nggak bisa dapat orang kayak dia, bapaknya benghar. Mana mau dia nikah dengan saya. Ikut aja lah bapak kamu yang memilihkan jodoh kamu yang bagus dan sebagainya. Jangan merasa kayak gitu, ya. Setiap manusia itu sama. Yang mulia apa? Akramakum aja, indallahi aqra'an. Tuh saya lupa. Inna akramakum indallahi aqra'an. Sungguhnya semulia-mulianya itu di sisi Allah itu yang takwa. Jadi gak usah khawatir mau ngelamar orang gara-gara dia miskin dia nggak mau gitu ya, nggak jadi gitu ya. Kalau niat ya udah lamar aja. Urusan harta sih Allah yang ngasih, santai aja. Kalau dia nggak mau ya cari yang lain ya. Tapi berbahaya bagi orang yang menolak ya. Orang yang menolak orang soleh datang ya. Orang yang rajin ke masjid, nggak narkoba ya. Sholatnya mau, kemudian nggak ada judi, nggak ada melamar anak gadisnya terus ditolak gara-gara harta. Wah, rasain nanti itu anak gadisnya bakal dicari orang yang ya punya harta tapi nggak soleh gitu. Itu neraka isinya. Coba deh teman-teman nih, cobain ini teman-teman. Kalau di kampung ini udah ada yang udah siap-siap nikahin anaknya, ada sebagainya. Cobain kalau mau. Ada anak soleh gitu ya, calon mantu, kelihatan kesolehannya dan nggak ada kasus-kasus apa, ngelamar anak kita gara-gara dia belum ada apa-apa, mungkin kerjaannya masih serabutan, lalu kita tolak. Nunggu aja nanti anak kita sengsara ya. Cobain aja. Tapi saya sih nggak mau kayak gitu. Ya, kalau ukuran seorang karena hartanya, karena kemampuan dia mencari hartanya lemah, lalu itu dijadikan ukuran kemuliaan, salah. Manusia itu terlalu naif. Ya. Nah, lanjut. In ajriya illa Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan dia
mengetahui, menyaksikan segala sesuatu, menyaksikan apa yang aku ucapkan. Nabi ucapkan, menyaksikan apa yang aku lakukan. Nggak usah khawatir, upahku dari Allah dan aku dalam pengawasan Allah. Bagaimana aku menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat, kepada manusia, itu Allah saksikan. Bagian dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa Muhammad SAW menyampaikan sesuatu karena Allah. Nah, ini harus kita tiru nih teman-teman. Kalau kita berbuat kebaikan udah karena Allah, udah. Nggak usah disebut-sebut lagi. Kalau nggak saya yang bantuin keluarga itu, wah keblangsak tuh keluarga. Mohon-mohon dia sama saya supaya dipinjemin uang. Wah, waktu dulu tuh itu kita semua yang nanggung tuh, beras aja kita. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu ya teman-teman, tuh jangan ngomong kayak gitu, jangan terlontar kata-kata begitu. Dulu kan yang gue bantu, masa lu sekarang nggak ngebantu gue? Jangan gitu sudah menonton Abdi nih, apa kabar Abdi? Jangan karena itu. Pokoknya kita mengamalkan ayat wa yamna'unal ma'un aja tuh. Jangan sampai kita tidak mau memberi barang berguna gara-gara bakalan kita tahu dia nggak bakal bisa memberi kita lagi. Nggak bisa begitu, enggak. Karena ketika kita memberi sesuatu itu Allah menyaksikan. Atau kita menghindarkan sesuatu, Allah menyaksikan. Naik mobil, naik motor, ada orang jalan di pinggir jalanan yang tergenang, lalu kita berusaha pelan-pelan mungkin kita agak telat sedikit datang ke kantor, datang itu gara-gara banyak becek sehingga tidak nyiprak gitu. Itu Allah lihat tuh, jangan salah. Kebaikan sedikit apapun dia akan dinilai. Nah, coba kalau sebaliknya ya, ada genakan, ada kita di samping kirinya, prat gitu, basah semua. Mungkin kita mengutuk-ngutuk tuh orang. Jadi menghindari diri dari berbuat kejahatan itu juga bagian dari sedekah, jangan salah. Dan itu bagian dari sedekah. Sedekah itu artinya membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan perkataan Allah bahwa Allah akan memberi ganjaran. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku hanya dari Allah. Duitku itu hanya dari Allah. Pak, duit kan dari bos, Pak. Dari perusahaan. Ya, hakikatnya dari Allah. Nah, mungkin kita dapat uang itu kalau tidak diberikan sarana oleh Allah ya. Mata dikasih sarana oleh Allah, kan hidung, telinga, lisan kita itu kan diberikan sarana. Jadi wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dia Allah menyaksikan segala sesuatu. Masa khawatir, saya itu dalam pengawasannya Allah. Upah saya, kontrak kerja saya itu dari Allah. Jadi kontrak kerja yang terbaik itu dari pencipta kita. Kita sekarang kan kontrak kerja sebenarnya sama Allah. Kontrak kerja. Kontrak kerja itu ada hak dan kewajiban ya. Kewajiban kita apa? Yang menyeru kepada Allah. Kalau perlu menjual diri kita untuk Allah. Inna wa hasara minal mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya Allah membeli amwalakum wa anfusakum. Bi anna lahumul jannah. Ditukar dengan jannah. Siapa? Apa? Diri kita dan harta kita. Itu tijarah. Jual beli antara hamba dengan Allah itu. Harta dan jiwanya itu disampaikan hanya untuk
untuk Allah. Makanya kita sering sebut ya, sebagian doa iftitah yang dipakai secara umum kaum muslimin di Indonesia ya bermazhab Syafi'i ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai mati kita untuk Allah. Kehidupan kita, keenakan hidup di dunia kita itu untuk Allah. Ya, ibadah kita juga begitu. Syariat-syariat yang kita lakukan juga begitu. Hanya untuk Allah. Nah, ini berat memang ya. Berat lah. Ibadah kita tampilkan, masukin media sosial ya. Supaya apa? Followernya nambah. Subscribernya nambah. Yang like nambah, kalau perlu minta, wah like kita dong pakai bom ya, bom like ya apa kayak biar sesuatu yang saya tampilkan itu jadi viral. Kalau udah viral kan saya dapat duit. Ya, niat kita hanya karena Allah. Kalau kita menampilkan sesuatu itu karena niat supaya menguatkan kita untuk berbuat kebaikan terus, nomor satu. Nomor dua, ya mudah-mudahan ada orang yang mau ikut membantu kebaikan itu aja sebenarnya. Jangan mengharap nambah lagi gitu. Ya. Berapa subscribe-nya? Wah sekian, wah hebat. Ayat selanjutnya, ayat ke-48. Ya. Wal inna rabbi yaqdhifu bil haqq 'allamul ghuyub. Katakanlah sesungguhnya Allah mewahyukan, Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kepada kebenaran ya. Dan dia mengetahui yang gaib. Wah ini kayak roket nih, langsung menusuk, menghancurkan segala halangan. Allah itu memberikan kebenaran ya. Nggak ada keraguan lagi di sana sini ya, la raiba fi, tidak ada keraguan, langsung menusuk laksana roket juga gitu, menuju sesuatu yang memang benar. Bahwa Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW ke tanah Arab pada saat itu benar, dan itu terbuktinya sekarang betapa tepatnya Allah memilih Arab waktu itu ya, bukan memilih Amerika, Jepang gitu ya, Eropa, Kanada, ya, Kutub Utara atau Indonesia, Malaysia, bukan Arab yang dipilih. Ya. Dan itu benar. Ya. Garisnya juga sama antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, diutus untuk semua alam, dan khataman nabiyyin, penutup para nabi, sudah selesai. Kalau penutup para nabi berarti ya udah stempel terakhir, selesai. Tidak ada lagi perubahan-perubahan. Pak, pertanyaannya kok masih ada ya ngaku-ngaku nabi apa ataupun merasa bahwa golongannya paling benar ya, dan sebagainya, imamnya selayaknya nabi dan sebagainya, yaitu yang menyimpang. Kita harus mendakwai juga dia ya. Itu yang menyimpang, apa ya, kasus-kasus yang ya apa ya, perzinahan dihalalkan atau dicari celah-celahnya gitu ya, tetap aja menyimpang. Gak usah khawatir lah kita. Sampai ya memang penyimpangan agama tetap ada ya. Ya, kayak bukan penyimpangan, mungkin belum sampai dakwahnya ya secara serius ke mereka ya. Kayak di Baduy luar itu cuma mengakui 3 sholat ya. Saya pernah ngobrol sendiri tuh sama tukang madu Baduy itu yang suka pakai hitam-hitam tuh. Dia Baduy luar ternyata. Jadi dia mengakui dia itu sholatnya cuma 3 waktu dia. Islam waktu telu kalau nggak salah atau apalah namanya. Ya berarti banyak yang harus kita, nggak cuma di orang-orang luar, di kita juga begitu ya. Pernah saya sampaikan betapa kita ini lemah ya. Ya, yang menguasai baca Quran aja sekian persen, bahkan paling cuma 30% di masyarakat. Ya. Betapa kita lemah, dan
Harus kita suburkan itu usaha-usaha menuju kebaikan itu. Usaha-usaha menuju Allah Subhanahu wa taala harus kita suburkan, kalau perlu kita pupuk, kita jaga. Jangan malah dijauhin atau malah dirusuhin ya. Kadang-kadang kan begitu. Dia emang niat mau jadi lurah atau niat pengen dipilih supaya masuk ke DPRD ya, jangan kayak gitu. Jadi qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq, sesungguhnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku menunjukkan aku terhadap kebenaran, seperti sebelumnya kita sudah sebutkan etika debat ya. Di antara aku dan kamu itu pasti ada yang sesat nyata, pasti ada yang benar. Ya. Nah ini disampaikan lagi nih ketukan-ketukan kesekian nih, bahwa Allah tuh benar, bahwa Muhammad SAW tuh benar. Jadi nggak usah khawatir. Ya ikut aja udah, sarannya ikutin. Ya. Ikutin apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyuruh kita sholat berjamaah, datang, bismillah. Allah menyuruh kita sedekah, datang. Allah menyuruh kita zakat, tunaikan. Allah menyuruh kita menjaga harta orang lain, kita termasuk harta kita dikerjakan. Ya. Saya masih ingat ada beberapa orang di kampung sini ya, yang memberi penerangan di jalan. Nah ini masya Allah ya. Ada yang memberi penerangan di jalan, sebenarnya dia nggak penting-penting banget untuk rumah dia, tapi dia taruh penerangan itu, lampu itu di jalan supaya menerangi kegelapan kaum muslimin ketika lewat situ. Masya Allah, ini kebaikan. Walaupun dia kurang lebih anggaplah 3.000 rupiah setiap hari itu infak ya, karena dia harus bayar listrik kan. Nggak cuma bayar listrik, masang lampunya, kemudian pakai tiang dan sebagainya, atau ditaruh di belakang rumah. Di belakang rumah sebenarnya dia nggak penting-penting banget, tetapi banyak orang jalan lewat situ, dia taruh lampunya. Masya Allah tuh infak setiap hari kawan, termasuk membebaskan jalan ya. Itu infak setiap hari, itu kebaikan ya. Mudah-mudahan kita semakin banyak ya. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang, tidak mengharapkan upah dari orang, hanya dari Allah. In ajriya illa Allah. Sesungguhnya rekeningku, pujianku ya, uangku hanya dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.